Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasicatul Lisani Maulidi dengan NIM 241223092 dari kelas manajemen 2 Bita Pagi. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diundangkan pada 17 Oktober tahun 2002 adalah dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK. Tujuannya adalah untuk membentuk lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi yang sangat merugikan perekonomian dan integritas pemerintahan di Indonesia. Sebelum KPK didirikan, masalah korupsi di Indonesia mencapai titik krisis yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan perekonomian. KPK didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan akan lembaga yang memiliki independensi tinggi, kekuatan hukum, dan kapasitas investigatif yang kuat. Untuk menanggulangi korupsi secara efektif, struktur KPK terdiri dari pimpinan KPK terdiri dari 5 komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia. Masa jabatan mereka adalah 4 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 periode lagi. Pimpinan KPK bertanggung jawab atas kebijakan dan pengambilan keputusan strategis di lembaga ini. Sekretariat Jenderal bertugas untuk menyediakan dukungan administratif dan operasional. Deputi terdiri dari beberapa deputi yang membawahi berbagai bidang seperti pencegahan, penindakan, dan pengawasan. 4. Tugas dan kewenangan KPK. Penyidikan dan penuntutan. KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi. KPK dapat memulai penyidikan tanpa perlu ada laporan dari masyarakat dan memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan dan penyitaan. Pencegahan, KPK juga fokus pada upaya untuk pencegahan korupsi dengan memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah, melakukan sosialisasi, dan mengembangkan sistem pencegahan. Koordinasi dan supervisi, KPK dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memaksimalkan penanganan kasus korupsi. Selain itu, KPK melakukan supervisi terhadap lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Rekomendasi, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. 5. Sanksi dan mekanisme pengawasan. Sanksi, KPK dapat merekomendasikan sanksi pidana bagi pelaku korupsi yang telah terbukti bersalah. Sanksi administratif dapat diberikan kepada pejabat atau lembaga yang tidak mematuhi peraturan anti korupsi. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas yang bertugas untuk memastikan KPK beroperasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pengawasan eksternal dilakukan oleh publik dan lembaga pengawas lainnya seperti Ombudsman. 6. Perkembangan dan tantangan. Perubahan undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami beberapa perubahan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah beberapa ketentuan terkait struktur dan kewenangan KPK. Tantangan, KPK menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya pelemahan, politisasi, dan kesulitan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. 8. Mekanisme penanganan kasus. Proses penanganan kasus, KPK mengikuti proses hukum yang ketat dalam menangani kasus korupsi dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. KPK juga memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan pidana ke pengadilan hak tersangka dalam kasus korupsi memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. KPK wajib memastikan proses hukum berlangsung adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 9. Komitmen terhadap transparansi. Laporan berkala, KPK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala mengenai kinerja dan kegiatan lembaga
Laporan ini dipublikasikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas publik. Keterbukaan informasi, KPK berkomitmen untuk memberikan akses informasi kepada publik tentang kegiatan dan hasil kerja lembaga dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi yang sensitif. 10. Kerjasama internasional. Kolaborasi global, KPK menjalin kerjasama dengan lembaga anti korupsi internasional untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam pemberantasan korupsi. Di kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan teknis kasus internasional. KPK juga terlibat dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan aset di luar negeri, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk pelacakan dan pemulihan aset. Sekian penjelasan materi tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.